Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurjan Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis keuangan pada perusahaan Multispunido Jaya Tbk. Pokok pembahasan sendiri itu ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, dan juga kesimpulan dan saran. Profil perusahaan Multispunido Jaya Tbk itu berdiri pada Maret 1997, berlokasi di Jawa Timur. Visi misinya sendiri untuk menjadi perusahaan yang memberikan solusi kehidupan sehari-hari untuk masyarakat dan menyediakan produk berkualitas, mengembangkan SDM unggul dan membangun komunitas harmonis yang berintegritas dan prediktif secara berkelanjutan. Produk utama itu ya penjualan kain nonwoven untuk keperluan sanitasi, medis dan juga industri. Struktur kepemilikan itu dipegang oleh PT Maju Selaras Jaya Meta sebesar 58,1% dan juga disusul oleh Heri Harjanto, Sasongko Basuki, Lunardi Basuki, Hartono Herjanto, dan juga masyarakat yang hanya sebesar 10,72%. Untuk kajian kinerja dan fundamental, yang pertama ada kinerja manajemen, laba operasi berbasis aset operasi (NOWC) itu meningkat, kebutuhan modal kerja meningkat, mencerminkan pertumbuhan aktivitas operasional. Kemudian untuk TOC itu juga meningkat, yang menandakan bahwa modal operasional naik, menunjukkan adanya ekspansi aset perusahaan. Untuk NUPAT itu juga naik, menandakan bahwasannya profit operasional meningkat, efisiensi kerja juga membaik. Kemudian untuk market value added itu meningkat, menandakan bahwa nilai pasar perusahaan meningkat cukup signifikan. Kemudian untuk economic value added, meskipun menghasilkan nilai negatif, namun perusahaan mampu memperkecil nilai negatif tersebut, menandakan perusahaan mampu meningkatkan nilai ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya, untuk profitabilitas BEP itu meningkat, menandakan bahwa kemampuan menghasilkan laba operasional terhadap aset meningkat. Kemudian untuk ROI itu juga meningkat, menandakan efisiensi investasi perusahaan juga meningkat. Selanjutnya untuk ROI itu meningkat juga, menandakan bahwasanya pengembalian terhadap ekuitas meningkat signifikan. Kemudian untuk OPM itu juga meningkat, margin laba operasional itu meningkat. Selanjutnya itu ada inventory turnover, di mana ini menurun, menandakan perputaran persediaan melambat, efisiensi menurun. Kemudian untuk receivable turnover itu juga menurun, menandakan bahwasanya perputaran piutang melambat, potensi risiko arus kas. Kemudian untuk yang terakhir itu ada fixed asset turnover, di mana itu juga menurun, menandakan bahwasanya efisiensi penggunaan aset tetap menurun. Selanjutnya itu ada current ratio, di mana itu meningkat, menandakan bahwa pembayaran kewajiban jangka pendek itu membaik. Kemudian untuk quick ratio itu juga meningkat, menandakan likuiditas tanpa persediaan meningkat. Selanjutnya ada cash ratio itu juga meningkat, menandakan bahwa cadangan kas meningkat dan resiko likuiditas turun. Selanjutnya ada price to earning, di mana itu juga meningkat, menandakan bahwa investor membayar lebih tinggi dan ekspektasi pasar meningkat. Selanjutnya ada price to book, di mana ini juga meningkat, menandakan bahwa penilaian pasar terhadap nilai buku itu meningkat. Kemudian untuk market to book itu juga ikut meningkat, menandakan bahwa nilai pasar ekuitas naik cukup signifikan. Selanjutnya ada debt to capital ratio, di mana itu meningkat, mencerminkan pendanaan perusahaan dari utang meningkat. Ini memiliki dampak positif dan juga negatifnya sendiri. Kemudian untuk kesesuaian dengan teori struktur modal, yang pertama ada static trade-off theory, itu perusahaan cenderung konservatif dengan rasio utang rendah dan likuiditas yang kuat, menunjukkan upaya menjaga stabilitas keuangan. Kemudian packing order theory, itu perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal, laba ditahan daripada menambah utang atau menurunkan saham, menerbitkan saham baru. Selanjutnya ada Modigliani and Miller Proposition 2, itu struktur modal yang konservatif dengan utang yang rendah. Kemudian untuk dividen payout ratio itu sebesar 77,94%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan imbal balik kepada pemegang saham, namun tetap menyisakan ruang terbatas untuk reinvestasi jangka panjang. Kemudian untuk relevansi dengan signaling teori, itu memberikan sinyal positif, terutama kepercayaan terhadap kinerja stabilitas keuangan. Kemudian yang selanjutnya ada potensi risiko yang mungkin terjadi. Kemudian untuk kesimpulan, PT Multispunido Jaya Tbk itu menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan prospektif sepanjang 2023. Peningkatan terlihat pada NWC, TOC, dan NOPAT, meskipun EVA yang masih negatif menunjukkan tren perbaikan. Kemudian untuk sarannya sendiri, untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, PT Multispunido Jaya Tbk disarankan fokus untuk pada efisiensi operasional dan optimalisasi manajemen aset, khususnya perputaran persediaan dan piutang. Dan ini referensi yang saya gunakan dalam pekerjaan. Terima kasih.